Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil dari turun lapang kami di perkebunan komoditas kelapa sawit dan damar. Video ini dibentuk untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Budidaya Tanaman Perkebunan. Sebelum masuk ke pemaparan, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 9 terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Akbar Hidayah dengan NIM A0A024065. Selanjutnya ada Aminatun Nisa dengan NIM A0A024078. Selanjutnya ada saya sendiri, ada Lia Triarianti dengan NIM A0A0240777. Dan yang terakhir ada Rizkita Anggun Jihan dengan NIM A0A0240075. Memasuki komoditas yang pertama yaitu komoditas kelapa sawit. Kami melakukan turun lapang pada tanggal 6 November 2025 yang berlokasi di Laboratorium Agronomi Sidayasa Kedung Ranggu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Berdasarkan dari turun lapang kami memahami bahwa kelapa sawit adalah tumbuhan perkebunan dari genus Aloes yang penting sebagai penghasil minyak nabati untuk minyak masak, minyak industri, dan bahan bakar nabati seperti biodiesel. Spesies yang paling banyak dibudidayakan adalah Aloes guineensis. Pohonnya dapat tumbuh hingga 20-30 meter dan menghasilkan buah yang berisi minyak kelapa sawit mentah atau CPO di bagian daging buahnya dan minyak inti sawit atau PKO di bagian dalamnya. Selanjutnya ada morfologi tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit memiliki bagian vegetatif berupa akar serabut yang kuat dan menyebar luas untuk menopang pohon, batang tunggal yang tumbuh tegak tanpa cabang, serta daun majemuk menyirip yang tersusun rapi dan memanjang. Pada bagian generatifnya, kelapa sawit memiliki bunga jantan dan betina yang muncul pada pohon yang sama, namun dalam tandan terpisah. Buah kelapa sawit sendiri ini tumbuh bergerombol dalam satu tandan besar, terdiri atas 3 lapisan, yaitu eksokarp, mesokarp, dan endokarp. Pada saat pemeliharaan kelapa sawit dilakukan pemupukan seperti pupuk NPK secara teratur untuk memenuhi kebutuhan hara pada tanaman. Pengendalian organisme pengganggu juga dilakukan melalui cara mekanik, seperti pemangkasan, pembersihan gulma, dan pengambilan bagian tanaman yang terserang penyakit. Memasuki komoditas yang kedua yaitu tanaman damar. Kami melakukan turun lapang pada tanggal 20 November 2025 yang berlokasi di Bukit Sudirman atau Hutan Pendidikan KHDTK Unsud, Karangjengkol, Kecamatan Kutasari. Berdasarkan dari hasil turun lapang kami memahami bahwa tanaman damar atau Agathis damara adalah salah satu jenis pohon hutan yang banyak dimanfaatkan untuk reboisasi. Sementara kayunya turut digunakan sebagai bahan pertukangan seperti peti kemas, kayu lapis, dan korek api. Getah tanaman damar yang dikenal sebagai kopal telah dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan cat, vernis, spiritus, plastik, pelapis tekstil, bahan anti air, dan juga tinta cetak. Morfologi tanaman damar. Bentuk daun tanaman damar digambarkan sebagai jorong atau oblong lanset. Untuk batangan tanaman damar sendiri ini berbentuk silindris dan lurus dengan diameter kurang lebih 1,5 meter. Sedangkan bunganya terdiri dari bunga jantan dan betina yang terpisah dalam satu pohon. Kemudian buahnya ini memiliki bentuk konus atau runjung dengan permukaan yang tertutupi oleh sisik-sisik pipih atau imbrikata yang tersusun secara spiral mengelilingi poros buah. Pada saat tahapan pembibitan tanaman damar dilakukan di dalam polybag setelah tanaman berusia 2-3 bulan. Lalu kemudian dipindah tanam saat tanaman damar berusia 10 tahun. Kemudian kegiatan pemeliharaan yang dilakukan berupa penyiangan gulma, pengendalian hama dan penyakit, pemupukan yang dilakukan setiap 3 kali dalam 1 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu ada penyadapan dan pemeliharaan tanaman damar. Penyadapan dilakukan untuk memperoleh getah atau resin dari tanaman damar. Untuk usia minimal penyadapan tanaman damar berkisar 10 tahun. Jika usia tanaman damar kurang dari 10 tahun, maka resin yang dihasilkan kurang maksimal. Ada beberapa alat
yang harus disiapkan seperti sabit, bendo, dan ember. Untuk cara penyadapan tanaman damar yaitu dengan memberi koyakan kepada tanaman damar dengan menggunakan sabit atau golok. Kemudian tunggu beberapa hari hingga resin terkumpul di dalam ember. Untuk volume resin yang dihasilkan di setiap pohon mencapai setengah kilo. Dan untuk pemeliharaan tanaman damar pada saat pembibitan atau pada usia ringan yaitu cukup dilakukan pemupukan dan penyiangan gulma. Untuk pemupukan dilakukan sekitar 1 tahun 3 kali. Dan untuk hama yang menyerang tanaman damar yaitu ada walang kayu. Sekian pemaparan presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.